Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan webinar Abdimas 4 ini, saya akan mempresentasikan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Klopo 10 terkait pengolahan lidah buaya. Program pengabdian ini difokuskan pada produk lidah buaya, ya, di mana lidah buaya itu merupakan tanaman yang memiliki kandungan air yang sangat tinggi, yakni sekitar 98%, dan juga mengandung polisakarida, terutama asemanan. Nah, jika kita memanfaatkan lidah buaya sebagai produk pangan, maka lidah buaya ini sudah dikenal sebagai salah satu pangan fungsional. Nah, hanya saja kalau kita memanfaatkan lidah buaya sebagai olahan pangan, daya simpannya itu relatif sangat pendek karena kandungan air yang tinggi, kemudian selalu menuntut disimpan di suhu dingin dan cenderung hanya dikonsumsi sebagai makanan sekunder oleh masyarakat karena memang fungsinya bukan sebagai makanan utama. Nah, sedangkan lidah buaya juga mengandung senyawa lain, terutama di daunnya, yakni lignin yang punya karakteristik hydrating atau melembabkan, yang juga ada senyawa fenolik di dalamnya, sehingga tanaman lidah buaya mulai banyak dimanfaatkan untuk produk kecantikan dan kesehatan, karena memang diketahui dapat melembabkan kulit. Nah, jika dimanfaatkan sebagai produk kecantikan ataupun produk perawatan kulit, lidah buaya menjadi lebih lama, lebih tahan lama untuk bisa disimpan. Kemudian cenderung lebih stabil pada kondisi suhu ruang karena memang tidak harus disimpan di suhu dingin karena adanya pencampuran dengan misalnya etanol yang menyebabkan lidah buaya ini menjadi lebih stabil. Dan relatif lebih sering digunakan karena memang berfungsi sebagai skin moisturizer. Pada program pengabdian ini kami melibatkan KWT Gedang Crispy yang merupakan UMKM produksi cemilan yang berlokasi di Padukuhan Klopo 10, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Wates, Kulon Progo. KWT ini memiliki dua produk utama yang diusahakan, yakni produk olahan pisang berupa keripik dan juga produk olahan lidah buaya yakni dalam bentuk cendol. Nah, selama ini pemasaran produk-produk ini dilakukan masih secara konvensional melalui transaksi langsung, baik secara personal ataupun karena dipamerkan di event-event kedaerahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Nah, selama masa pandemi COVID-19, pola pemasaran yang seperti ini menjadi kendala, terutama untuk produk olahan lidah buaya. Hal ini dikarenakan produk olahan lidah buaya dalam bentuk cendol memiliki daya tahan yang sangat singkat, hanya bisa bertahan dalam 1 hari, sehingga tidak memungkinkan untuk dijual di luar wilayah Klopo 10. Gitu, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pengiriman pada produk. Nah, dikarenakan hal tersebut, produk olahan lidah buaya ini akhirnya dihentikan produksinya karena memang dari permintaan konsumen juga relatif rendah, kemudian ditambah daya tahan produk yang sangat pendek, menyebabkan produk ini menjadi tidak potensial untuk diusahakan selama masa pandemi COVID-19. Solusi yang ditawarkan dari program pengabdian ini adalah bagaimana kita bisa membantu mitra untuk bisa mengolah lidah buaya yang tadinya diusahakan dalam bentuk produk olahan pangan menjadi produk perawatan kulit. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pendampingan kepada mitra, yakni anggota KWT Gedang Krismi, dalam melakukan upaya diversifikasi olahan lidah buaya ke produk non-pangan, yakni hand sanitizer dan sabun cuci tangan atau hand wash. Metode pelaksanaan yang digunakan diawali dengan fokus group discussion mengenai diversifikasi produk olahan lidah buaya non-pangan, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan untuk membuat hand sanitizer dan hand wash berbahan lidah buaya, dan yang terakhir adalah pendampingan dalam hal pengemasan, evaluasi sensori, dan pengawasan kualitas produk olahan lidah buaya.
Nah, berikut adalah hasil pelaksanaan pengabdian. Kalau kita melihat dari aspek wawasan mitra, memang tidak banyak mitra yang mengetahui mengenai produk olahan non-pangan dari lidah buaya. Terlihat pada grafik ini ya, kita bisa lihat bahwa persentase untuk produk olahan non-pangan yang dipahami oleh mitra itu masih relatif sangat kecil. Nah, jika dibandingkan dengan produk yang sudah diusahakan, memang masih fokus pada produk olahan pangan. Kalau kita melihat dari aspek gambaran perubahan wawasan dan skill mitra, memang jika dilihat di gambar ini, sebelum dilakukan pendampingan, sebagian anggota mitra itu memperlihatkan wawasan mengenai produk-produk atau cara membuat produk olahan non-pangan lidah buaya. Namun sebagian lagi memberikan pernyataan bahwa tidak tahu menahu mengenai itu. Sedangkan kalau dari skill sendiri memang hampir semua atau sebagian besar anggota mitra belum pernah melakukan proses pengolahan lidah buaya menjadi produk non-pangan. Nah, sedangkan setelah dilakukan pendampingan, kita bisa lihat di sini bahwa wawasannya meningkat di mana semua anggota mitra menjadi paham terkait bagaimana cara mengolah lidah buaya menjadi hand sanitizer ataupun hand wash, dan juga skillnya meningkat karena memang penggunaan metode experiential learning di mana anggota mitra dilibatkan secara langsung selama proses pembuatan hand sanitizer dan hand wash berbahan lidah buaya mampu mendorong peningkatan wawasan dan skill ini. Nah, berkenaan dengan evaluasi preferensi mitra terhadap produk. Nah, ini adalah produk hand sanitizer, visualnya seperti ini setelah dikemas, dan ini adalah visual produk hand wash, dan khusus untuk produk hand sanitizer memang mitra sangat menyenangi varian aroma jeruk nipis ya, jadi hampir semua, jadi 100% mitra menyatakan lebih menyukai aroma jeruk nipis untuk hand sanitizer. Sedangkan untuk hand wash terjadi perbedaan preferensi ya. Jadi sebagian besar mitra sekitar 73% memilih lavender dan sisanya memilih aroma lemon. Nah, dari aspek evaluasi organoleptiknya sendiri terhadap kedua produk, memang produk hand wash dan hand sanitizer itu mendapatkan preferensi yang sedikit agak berbeda antara satu dan yang lain, lebih karena aspek aroma. Sedangkan untuk warna dan tekstur, baik di produk hand sanitizer maupun hand wash, para responden mengaku bahwa secara tekstur dan warna tidak begitu banyak dipermasalahkan dan relatif diminati. Nah, kemudian quality control juga dilakukan terhadap produk, di mana kita menguji aktivitas antimikroba pada kedua produk dan dibandingkan dengan produk hand sanitizer dan hand wash komersial. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kedua produk ini dinilai potensial untuk bisa dipasarkan karena efek antiseptiknya ternyata sudah mendekati kualitas yang ditujukan oleh produk-produk komersial yang serupa. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan ataupun program pengabdian ini adalah produk hand sanitizer dan hand wash berbahan lidah buaya cukup potensial untuk bisa dikembangkan. Nah, mengacu pada segi kualitas yang dihasilkan, yang sudah mendekati produk komersial, maka produk ini menjadi semakin potensial, semakin menjanjikan untuk bisa dikembangkan sebagai produk komersial. Oleh karena itu, pengembangan produk olahan lidah buaya non-pangan ini perlu dicanangkan oleh pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, sehingga nantinya ke depan diharapkan bisa menjadi sumber pemasukan tambahan, nggak cuma bagi mitra, tapi juga bagi wilayah setempat, masyarakat di wilayah setempat, dan juga menjadi produk unggulan desa. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LP3M UMY, tim KKN IT UMY, KWT Gedang Krispi, dan juga Lurah Desa Bendungan, Kabupaten Kulon Progo untuk semua bentuk kerjasama yang sangat suportif selama pelaksanaan kegiatan. Sekian presentasi ini, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.